Shalom. Mari kembali kita membuka Alkitab kita dalam 2 Samuel pasal yang ke-6. 2 Samuel pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Tiga bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Nah, ini berbicara tentang tabut Tuhan, di mana cerita awal adalah Daud berusaha membawa tabut Tuhan ini ke kota Daud, tetapi gagal karena prosedurnya salah. Ya, seharusnya tabut itu tidak boleh diangkat dengan dibawa dengan kereta, tetapi supaya cepat, ya, supaya lebih praktis, Daud memakai kereta, walaupun itu kereta yang terbaru, kereta yang terbaik, tetapi ternyata itu bukan cara Tuhan. Dan dalam perjalanan itu, kereta itu tergelincir dan berusaha untuk memegang tabut perjanjian itu, tetapi itu dianggap kelancangan oleh Tuhan dan Usa dipukul mati. Sehingga Daud kecewa, marah, putus asa, bingung, dan membawa tabut itu, menitipkan tabut itu ke rumah Obed-Edom. Ternyata ketika tabut perjanjian itu ada di rumah Obed-Edom selama 3 bulan, Obed-Edom diberkati luar biasa. Ya. Anda bisa bayangkan berkat-berkat yang diterima oleh Obed-Edom. Karena di sini dikatakan ayat 12, diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom. Bayangkan kalau kita diberkati sampai presiden kita mendengar bahwa kita diberkati Tuhan luar biasa. Anda bisa bayangkan berkat itu seperti apa? Ya, berkat yang dialami sampai terdengar kepada pemimpin negara, sampai pemimpin negara itu tertarik juga. Itu berkat seperti apa, berkat sebesar apa, Anda bisa bayangkan. Ya. Dan ini tidak berbicara tentang usaha-usaha dari Obed-Edom. Ini sepenuhnya berbicara tentang kuasa, berkat dari kehadiran Allah di rumah Obed-Edom. Ini murni karena tabut Tuhan ada di rumah Obed-Edom. Betapa luar biasanya hal ini. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Dalam keadaan seperti sekarang bahkan yang akan datang. Sidang jemaat, bukankah kita semua mengetahui dan menyadari cari uang itu sukar? Ya. Bahkan nilai uang pun anjlok sedemikian rupa. Lalu bagaimana kita akan bertahan hidup? Dengan usaha, dengan kekuatan kita sendiri. Kita mendengar bagaimana toko-toko tutup. Oh ya, karena orang-orang lebih memilih belanja lewat online. Lebih murah. Ya. Keadaan tidak baik-baik saja.
Nah, dalam keadaan sukar seperti ini, bayangkan kalau Anda ada tawaran dari Tuhan. Asal tabut Tuhan ada di rumahmu, engkau pasti diberkati. Engkau tidak tergantung lagi dengan keadaan di sekelilingmu. Engkau tidak tergantung dengan persaingan-persaingan lagi. Karena sepenuhnya Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang akan memberi berkat. Bayangkan kalau ada tawaran seperti itu. Dan saya percaya Tuhan sedang menawarkan firman ini untuk terjadi dalam hidup kita. Seringkali kita memandang remeh apa yang ditulis di dalam Alkitab. Dan bahkan berpikir itu bukan buat saya, itu mungkin buat hamba Tuhan. Itu mungkin buat orang lain, tetapi bukan buat saya. Tetapi firman Tuhan untuk setiap orang yang mau percaya. Ini sangat luar biasa. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya. Oleh karena, bukan karena Obed-Edom baik, bukan karena keluarga Obed-Edom itu bertalenta, punya keahlian, bukan. Di sini dikatakan jelas, oleh karena tabut Allah itu, oleh karena kehadiran Tuhan, oleh karena hadirat Tuhan di dalam rumah itu. Bagaimana dengan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal pertama ayat yang ke-14 dikatakan bahwa Tuhan Allah bertabernakel, artinya tinggal di dalam tubuh, di dalam daging itu. Dan kita melihat kehidupan Yesus, Yesus tidak pernah kekurangan, Yesus tidak pernah sakit. Orang mau mencelakakan dia, mendorong ke jurang, dia lolos. Ketika Allah tinggal di dalam tubuh Yesus, ketika Allah tinggal di dalam daging, maka lihat Yesus yang adalah manusia 100% pada waktu itu. Tidak kekurangan, tidak sakit, selalu dilindungi, membuat mujizat, menyembuhkan orang sakit. Dan hal yang sama di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana roh Allah tinggal di dalam tubuhmu. Bayangkan di sini, kalau Allah tinggal di dalam tabut itu, dampaknya begitu dahsyat di dalam rumah Obed-Edom. Dan sekarang bayangkan juga Allah sekarang, Allah yang sama yang tinggal di dalam tabut Allah ini, sekarang Allah yang sama tinggal di dalam tubuh kita. Lalu dengan alasan apa kita mengalami kegagalan? Kita mengalami kemerosotan. Ada yang salah pasti. Hanya masalah kekudusan saja. Hanya masalah kekudusan. Ketika Daud mendengar itu dikatakan, lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Coba kita lihat supaya lebih jelas di dalam 1 Tawarik. 1 Tawarik pasal yang ke-15. Ketika Daud mau mengangkut tabut itu, 1 Tawarik 15 ayat yang ke-12 dan 13. Lalu berkata kepada mereka, hai kamu ini para kepala puak
dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Sebab, nah ini di sini, sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita, sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Jadi para imam dan orang-orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut Tuhan Allah Israel. Lihat di sini bahwa para imam dan orang-orang Lewi tidak hadir pada waktu pertama kali Daud berusaha membawa tabut perjanjian dari Kiryat Yearim ke kota Daud. Bahwa peranan imam, peranan orang Lewi itu tidak bisa digantikan. Ya. Dengan orang yang lebih ahli mungkin. Sekarang ini banyak gereja tertarik pada orang-orang yang ahli berbicara. Tetapi pertanyaannya, apakah mereka orang Lewi? Apakah mereka sungguh-sungguh imam? Ingat, imam dan orang Lewi tidak boleh bekerja. Mereka khusus melayani Tuhan. Dan rupanya sekarang ini jarang loh ada pendeta yang tidak bekerja. Jarang. Orang ketemu saya aja, tahu saya pendeta, masih tanya, kerjanya apa Pak? Dan ini orang Kristen yang tanya. Saya katakan saya pendeta, saya tidak bekerja. Ah enggak lah Pak, biasanya juga pendeta bekerja. Loh. Dan memang banyak orang, banyak gereja yang mengajarkan gerakan kerasulan dikatakan. Ayatnya tidak ada, gerakan kerasulan hanya mengandalkan satu ayat. Paulus bekerja membuat kemah. Bahwa hamba Tuhan harus bekerja dikatakan. Padahal ayatnya jelas, imam dan orang Lewi itu mengkhususkan diri untuk melayani Tuhan. Paulus bekerja karena dia merintis satu pelayanan. Kalau perintisan aja sudah minta uang, siapa yang mau ikut? Ya, itu cara perintisan Paulus. Tetapi Paulus bukankah menyurati teman-temannya? Ayo cepat hadir supaya kamu yang bekerja, aku bisa fokus untuk melayani, dikatakan. Ya. Kalau kita kan terbalik sekarang. Ketika kita melayani Tuhan, kemudian ya pendeta melayani Tuhan, kemudian bekerja, lo pekerjaannya berhasil, lebih senang bekerja, menghasilkan uang. Kembali kepada pembahasan kita di sini. Bahwa peranan imam dan Lewi, orang-orang yang mengkhususkan diri dalam pelayanan Tuhan itu tidak bisa tergantikan. Sehingga dalam mengangkut tabut perjanjian itu, Daud sendiri mengatakan, sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita. Sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Banyak orang yang merasa terlalu pandai dan mengetahui segala hal. Bahkan tidak kalah dengan hamba-hamba Tuhan. Sehingga segala sesuatunya dikerjakan sendiri. Ingat di sini, Daud adalah orang yang ahli loh. Di dalam pelayanan, dia mengerti semuanya. Dia mengerti bagaimana berdoa. Dia mendapatkan jawaban dalam setiap doanya. Tetapi dalam peranan membawa tabut perjanjian ini, ternyata peranan imam dan Lewi tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Bahkan perhatikan, bukan hanya imam
dan Lewi saja fokusnya, tetapi imam dan orang Lewi yang menguduskan diri. Mereka menguduskan diri. Dikatakan jadi para imam dan orang-orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut Tuhan Allah Israel. Kalau Anda membaca dalam kitab Amsal, itu banyak ayat yang mengatakan berkat orang benar. Ya, berkat orang benar, selalu berkat orang benar. Jadi Tuhan memberkati karena orang itu hidup benar di hadapannya. Ada berkat Tuhan di atas kepala orang benar. Nah, selalu seperti itu cara kerjanya. Di sini pun ternyata untuk mengangkut tabut perjanjian, untuk hidup di dalam hadirat Tuhan butuh kekudusan. Menguduskan diri. Para imam dan orang-orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut Tuhan Allah Israel. Berandai-andai seandainya ketika kita mau beribadah, sehari sebelum beribadah semuanya berpuasa, berdoa, berandai-andai. Kira-kira ibadah kita seperti apa? Ya. Kira-kira ibadah kita seperti apa? Saya tetap ingat seorang anak muda yang sudah pindah ke kota lain. Ketika dia mau melayani sebagai WL di kaum muda aja. Karena acara Pantekosta, dia katakan dia berpuasa, minta lagu dari Tuhan. Kok baru ketemu 2 lagu, masih butuh lagi 1-2 lagu lagi, masih belum Tuhan kasih. Belum Tuhan kasih, Anda bayangkan itu. Sekarang kita kan hafal, oh si A pasti lagunya ini, B lagunya ini. Itu pasti tidak doa sudah kalau sudah seperti itu. Ya. Sama dengan istri saya, seringkali kalau istri saya kan bingung. Masa apa lagi ya? Kamu itu seharusnya masakannya dicatat, urut nanti balik lagi. Jadi tidak usah bingung masa apa. Kalau 7 macam kan genap sudah kan seminggu. Ya. Kalau tidak dicatat, nah ya itu Pak. Makanya saya catat pujian saya tinggal muter. Loh itu lain. Ya. Anda harus sungguh mempersiapkan diri dengan Tuhan. Sampai bahkan saya mau katakan, jangan sampai Anda melayani Tuhan sudah bisa ditebak. Lagunya pasti ini. Karena Alkitab katakan, ingat, orang rohani tidak bisa dinilai oleh siapapun juga. Tapi orang rohani bisa menilai segala hal. Ya, hati-hati di sini. Jangan sampai jemaat bisa nebak. Ya. Nah, ya kita lanjutkan. Jangan membuat apa yang saya katakan membuat Anda mengundurkan diri dari WL. Buat ini sebagai dorongan. Saya hanya melihat, iya dulu ketika mau perjamuan kudus, umat Tuhan itu biasanya puasa. Iya, zamannya Papi kan seperti itu kan. Bahkan saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan, dikatakan begini, saya tetap pakai roti kukus, rotinya. Dan kalau roti kukus sama anggurnya itu saya peras sendiri. Saya masak sendiri, saya berpuasa, saya berdoa sambil buat ya anggur itu. Saya katakan, Om, sekarang ada yang lebih praktis. Tapi hati Om tidak tenang, tidak enak. Dia bilang, oh ya sudah. Tetapi saya melihat kesungguhannya ini loh dalam mempersiapkan. Dan pertanyaannya apakah ketika kita melayani Tuhan, ketika kita mau beribadah,
ketika kita sadar kita akan menyambut hadirat Tuhan yang luar biasa, apakah kita sudah mempersiapkan diri sungguh-sungguh? Ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Kembali kepada 2 Samuel pasal yang ke-6. Bahwa Daud itu begitu bersemangatnya di dalam membawa tabut perjanjian ini, bahkan dia menari-nari. Ya. Nah, ketika Daud menari-nari seperti itu, Mikal istrinya melihat. Di sini dikatakan ayat yang ke-16, ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Ketika Daud masuk ke dalam rumahnya, ke dalam istananya, kita membaca di sini ayat 20. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan, para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel, di hadapan Tuhan aku menari-nari. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Lihat di sini bahwa Daud merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Daud menari-nari dengan penuh sukacita, dengan sekuat tenaga. Dan kita tahu hasil akhirnya. Daud selalu diberkati. Daud selalu mengalami kemenangan. Tetapi sebaliknya Mikal istrinya yang tidak mengenal hadirat Tuhan, yang bahkan memandang orang yang bersuka cita, yang menghormati hadirat Tuhan, Mikal yang memandang rendah seperti itu, Tuhan buat dia mandul. Tidak menghasilkan. Artinya bahwa lihat di sini bahwa Obed-Edom diberkati. Daud diberkati. Para budak perempuan yang menari bersama Daud diberkati, saya percaya. Mikal yang tidak hidup di hadirat Tuhan. Mikal yang tidak menghormati hadirat Tuhan. Mikal tidak diberkati. Mikal tidak bisa mengandung dan melahirkan anak. Dan saya mau tekankan, di zaman Alkitab itu adalah aib. Artinya karena Mikal tidak menghormati hadirat Tuhan, dia dipermalukan oleh Tuhan. Betapa mengerikan. Banyak orang tidak menghargai, ya tidak menghina. Tetapi tidak menghargai hadirat Tuhan. Ia tidak menghina, tetapi tidak pernah memberikan rasa hormat kepada Tuhan sebagaimana seharusnya. Sehingga jangan heran kehidupannya biasa-biasa saja. Kehidupannya bahkan merosot. Apa yang dipegangnya mengalami kemerosotan. Kenapa? Karena tidak menghormati hadirat Tuhan. Tidak menghormati orang yang bergaul dengan hadirat Tuhan. Mikal tidak menghormati Daud yang bergaul dengan hadirat Tuhan itu.
Sehingga Mikal dikatakan sampai matinya tidak punya anak. Bahwa kita harus intim dengan Tuhan, baru kita akan menghasilkan. Suami istri harus punya hubungan intim, baru nanti akan melahirkan keturunan. Demikian pula kita harus intim dengan Tuhan, supaya kita bisa menghasilkan. Jadi betapa luar biasanya hal ini. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab Efesus, di sini dikatakan, ingat Obed Edom diberkati menjadi kaya, itu bukan karena usahanya sendiri. Di dalam kitab Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga, atau segala berkat rohani di alam roh. Bagaimana kalau kita hubungkan di sini dengan yang kita bahas tentang hadirat Tuhan, bahwa sebenarnya Tuhan menyediakan segala berkat itu di dalam hadirat Tuhan. Dan ketika kita tinggal dalam hadirat Tuhan, kita melihat penyediaan Tuhan dalam hadirat Tuhan. Ketika kita mendeklarasikan apa yang kita lihat, maka apa yang kita lihat di hadirat Tuhan itu akan menjadi kenyataan di alam jasmani. Itulah cara kerjanya iman. Ya. Mikal tidak melihat apa-apa dengan hadirnya tabut perjanjian. Tetapi saya percaya Daud melihat Obed Edom diberkati, seisi keluarganya diberkati karena tabut perjanjian. Bisakah kita membayangkan Daud mempunyai pikiran, dia sudah melihat di dalam alam rohnya bahwa kalau tabut ini sampai ke kotanya, kota Daud diberkati, hidup Daud diberkati, keluarga Daud diberkati. Itu sudah ada. Karena Daud membawa tabut perjanjian, dia mendengar, dia melihat Obed Edom diberkati. Bukankah itu sudah ada di dalam pikirannya? Bahwa dengan hadirnya tabut perjanjian ada berkat. Demikian pula dengan hadirat Tuhan, Efesus mengatakan ada segala berkat yang masih bersifat roh di alam roh. Dan dengan iman ketika kita melihat itu, maka semua yang tersedia di alam roh itu akan terjadi di alam jasmani. Itulah gunanya hadirat Tuhan. Bahkan ketika hadirat Tuhan melingkupi kita, maka di sanalah mata rohani kita terbuka dan melihat apa yang Tuhan sediakan dan mengetahui apa yang akan Tuhan kerjakan dan bisa mengantisipasi kejadian-kejadian yang akan terjadi yang mungkin akan membahayakan kita. Semuanya tersedia di hadirat Tuhan. Anda akan sangat-sangat menyesal kalau Anda tidak membangun manusia roh Anda mulai sekarang. Ada kabar terbaru bahkan Elon Musk sekarang menghilang. Dikatakan dalam hitungan hari kekayaannya hilang lenyap 70%. Bayangkan kalau orang sekaya itu kekayaannya bisa hilang 70% lenyap. Lalu kita ini siapa dibandingkan Elon Musk? Bahwa tidak bisa kita mengandalkan, oh saya punya teman, saya punya keahlian, saya punya pekerjaan. Tidak bisa. Ya. Anda harus mengandalkan tabut perjanjian. Kita harus mengandalkan hadirat Tuhan.
di mana tersedia dikatakan segala, perhatikan kata segala berkat yang masih bersifat rohani. Tetapi ketika kita bisa melihat itu di alam roh, di dalam manusia roh kita, dan kemudian kita mendeklarasikannya, maka itu akan terjadi, itu akan muncul ke alam jasmani. Ketika Anda sakit, saya sudah berulang kali katakan, kalau Anda sakit dan Anda merasa, artinya Anda melihat sudah dalam roh, Anda akan mati. Kemudian Anda mengucapkan, kelihatannya saya akan mati. Dan Anda tahu hasil akhirnya. Orang itu pasti akan mati. Tetapi ketika engkau sakit dan engkau melihat, engkau melihat, engkau berjalan-jalan, engkau rekreasi. Maka itu juga ketika engkau mempercayainya, itu juga yang akan terjadi. Engkau akan sembuh, engkau akan rekreasi. Jadi kebenaran soal iman ini harus kita mengerti hal ini. Ya. Kalau muncul pikiran-pikiran yang menakutkan, kalau tidak bisa mengatakan sebaliknya, lebih baik Anda jangan berbicara seperti apa yang ada di pikiranmu. Karena apa yang kita perkatakan itu yang akan terjadi. Ya. Nah, sekarang kita lihat di dalam Injil Matius 18. Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, banyak orang ketika membaca ayat ini, penekanan mereka adalah 2 orang atau 3 orang sepakat. Padahal sebenarnya untuk jawaban doa adalah, penekanannya adalah aku ada di tengah-tengah mereka. Yang penting itu adalah kehadiran Tuhan. Dan bagaimana Tuhan hadir? Ketika 2-3 orang sepakat, artinya ketika umat Tuhan bersatu, maka Tuhan hadir. Ketika umat Tuhan bersatu, Tuhan hadir, minta apa saja Tuhan akan kabulkan. Ya. Oleh karena itu, bahkan kita pun menyadari atmosfer itu akan berbeda ketika jemaat itu hadir mungkin separuh, tidak sampai separuh, bandingkan ketika jemaat semuanya hadir. Hadirat Tuhan itu akan berbeda. Atmosfernya akan berbeda. Ini bukan bicara jumlah, ini bicara tentang kesatuannya. Bayangkan kalau setiap umat Tuhan mempunyai pikiran seperti ini. Kalau aku tidak hadir, ini akan mempengaruhi hadirat Tuhan yang akan dimanifestasikan. Sehingga kemudian kita masing-masing mempunyai perasaan tanggung jawab bahwa kehadiranku akan menentukan tingkat hadirat Tuhan yang akan dimanifestasikan. Kehadiranku akan menentukan berkat yang jemaat lain akan terima dari Tuhan. Kalau itu yang terjadi, maka kita akan selalu hadir. Kenapa? Demi jemaat yang lain. Demi jemaat yang lain. Ya. Jadi kita lihat di sini. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga.
itu belum selesai karena dikatakan penyebabnya ini loh. Sebab berarti penyebabnya. Kenapa kok dijawab? Nah, kok bisa apapun yang diminta dijawab oleh Bapa di surga? Penyebabnya apa? Penyebabnya di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, penyebabnya karena aku hadir di tengah-tengah mereka. Ya. Karena Yesus hadir, maka apa yang diminta itu diberikan. Kalau Yesus tidak hadir, permintaan mau ditambahi puasa bagaimanapun tidak akan mendapat jawaban. Ketika Tuhan hadir melalui tabut perjanjian di rumah Obed-Edom, Obed-Edom dan seisi keluarganya diberkati. Kalau kita sadar tubuh kita adalah bait Allah dan Allah hadir di dalam baitnya ini, maka kita pasti diberkati. Seringkali kita kan tidak sadar bahwa tubuh kita ini bait Allah, bahwa Allah ada di dalam kita, sehingga tindakan kita sembrono karena tidak sadar, otomatis tidak punya iman bahwa Allah hadir dalam hidup kita. Sehingga hidup kita biasa-biasa saja, bahkan merosot. Ya. Tetapi bukan itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah kita sadar Allah hadir dalam hidup kita dan hidup kita diberkati. Tuhan ingin memberi berkat pada kita. Di dalam Mazmur 133, ayat yang sangat terkenal. Mazmur 133 dikatakan, nyanyian Syara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya, bersama dan hidup rukun. Ya. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Lihat ketika seluruh bangsa Israel, sampai para imam dan orang Lewi juga hadir, maka tabut perjanjian itu bisa dibawa. Dan kita yakin kalau Obed-Edom seisi rumahnya diberkati, maka kota Daud di mana menjadi tujuan dari tabut perjanjian, pasti kota Daud juga diberkati. Sekarang ketika kita bait Allah ini berkumpul bersama, selalu hidup dalam kebersamaan dan rukun, dikatakan sebab kesanalah di mana ada kebersamaan dan kerukunan, ada tempatnya berkat Tuhan itu, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Atau lebih sederhananya, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat untuk selama-lamanya. Engkau diberkati. Dan saya mau tekankan, ini tidak tergantung keadaan. Ini sepenuhnya kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati kita, siapa yang bisa menghalang-halangi? Bahkan dikatakan hati raja itu ada di tangan Tuhan. Tuhan berkuasa membelokkan hati raja ini kemanapun Tuhan mau. Betapa luar biasanya. Andalkan Tuhan, jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Di zaman seperti sekarang,
Berapa banyak raksasa-raksasa ekonomi yang mengalami kehancuran. Kalau raksasa aja yang istilahnya kalau dulu kita katakan dimakan 7 turunan aja tidak akan habis. Ternyata 1 turunan belum, hartanya yang 7 turunan habis. Ya. Apapun bisa terjadi. Ya, apapun bisa terjadi. Tetapi hanya Tuhan yang kekal. Hanya Tuhan yang tidak berubah. Tadi pagi kita sudah berbicara tentang Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan kalau Tuhan tidak meninggalkan kita, posisi kita aman. Posisi kita aman. Bergaul karib dengan hadirat Tuhan. Engkau akan melihat berkat-berkat kejutan. Ya, engkau akan melihat berkat-berkat kejutan. Kalau engkau sudah mulai merasa, loh kok semakin berkurang ya, aku bekerja bahkan lebih rajin penghasilan tapi kok semakin sedikit. Mengapa tidak mencoba engkau mencari Tuhan? Membawa hadirat Tuhan. Memanifestasikan hadirat Tuhan. Sebab di sanalah perkenanan Tuhan akan dinyatakan. Engkau tetap akan diberkati dan terus diberkati. Karena Tuhan tidak berubah. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Dan bahwa roh Allah, roh kemuliaan Tuhan tinggal di dalam dirimu. Obed-Edom diberkati, Daud diberkati, jemaat GPPS Shalom Pamekasan diberkati Tuhan juga. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.